Zulhas yang bilang Pak Erick ini namanya urutan satu untuk mendampingi Pak Prabowo. Begitupun halnya dengan survei tingkat pertama lah untuk mendampingi Pak Prabowo. Ini sudah ada pembicaraan di tataran Bapak dengan Pak Prabowo? Gini, saya tentu mengapresiasi hasil survei. Artinya apa, kan kinerja kita baik. Dan tentu justru itu membuat beban saya tersendiri supaya kembali target-targetnya tetap baik. Apakah di BUMN, apakah hari ini di sepak bola U17 tim nasional dan lain-lain. Ya tentu ini hal yang menjadi pemacu kita. Kalau masalah tentu pembicaraan mengenai calon pencalon itu kan ada koalisi. Mereka yang berhak berbicara dan menentukan. Saya tidak ada komunikasi kepada pihak-pihak terkait, tetapi saya pastikan hubungan saya dengan Pak Zulhas itu kan memang hubungannya sejak lama, ya, dan sangat baik, di mana keluarga kita juga bersahabat, dan disitulah mungkin dari pihak Pak Zulhas PAN sendiri punya komitmen. Nanti harus saya apresiasi. Tadi kan tapi kembali, ini kan koalisi, tidak bisa istilahnya ya mendorong-dorong apa kemauan pribadi, tidak. Saya serahkan saja kepada koalisi mana yang terbaik, ya. Tetapi pada saat ini saya fokus dengan apa kerjaan yang saya rasa sudah ada di depan mata dan tentu berat. Jadi kita fokus yang ada saja. Soal pernyataan soal Pilpres sama Pak Prabowo nggak sih? Saya belum. Yang saya tahu kemarin juga Pak Prabowo sama Pak Jokowi, Pak Presiden ke Pindad. Saya cuma diinformasikan. Jadi ya kembali itu hubungan saya dengan Pak Prabowo menjadi bagian bagaimana tentu konteksnya waktu itu kita bekerja sama dalam pemberantasan korupsi ASABRI, dan sekarang memang sangat diinginkan adanya transformasi di industri pertahanan juga, supaya memang dengan situasi geopolitik ini kita juga bisa industri pertahanan kita lebih mandiri gitu. Pak, soal pernyataan yang bilang Pak Jokowi pernah menawarkan nama Bapak untuk mendampingi Pak Prabowo ke PKB ini. Ya saya nggak tahu, saya pernah mendengar. Saya tidak tahu dan saya tidak pernah disampaikan hal-hal tersebut gitu. Dan saya kok sama statement seperti Pak Presiden itu kan memang daripada koalisi partai sendiri ada pembicaraan seperti itu. Dan Bapak Presiden sudah pasti memposisikan dirinya sebagai pimpinan negara yang ingin memastikan negara kita tentu ya menjadi negara maju dengan konteks-konteks yang hari ini juga harus dijaga, karena tidak mudah. Hari ini yang namanya perubahan di dunia ini, baik geopolitik, baik juga ekonomi, tentu tidak bisa dianggap yang bisa diselesaikan. Nah itulah kenapa saya rasa beliau fokus bagaimana turun berapa kali ke Bulog, memastikan distribusi beras bisa terjaga, program 21,3 juta bantuan pangan untuk keluarga yang membutuhkan melalui Bulog yang disupport oleh kementerian lain juga ini bisa dijalankan. Karena memang itu hal-hal dinamika dengan adanya tentu geopolitik, El Nino, dan juga perkembangan ekonomi dunia yang tidak mudah saya rasa. Pak, di sisi lain Tapi walaupun secara pribadi siap nggak sih Pak jika kemudian nanti tawaran itu masuk ke Pak Erick gitu, meskipun komunikasi tadi belum Kan ada gitu Pak? terlalu dini ya kalau bilang siap-siap nggak ada itu. buat negara siapa ya Pak? Yang saya sudah sampaikan, percayalah ya, itu kayak lagunya Afgan, kalau jodoh pasti bertemu, itu aja ya, jangan. Pak, tapi kan nama Bapak juga masih masuk ke dalam bursa bacawa pres Pak Ganjar. Ini masih ada komunikasi dengan koalisi lain? Saya sudah sampaikan bahwa komunikasi saya dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo sejak awal berlangsung dengan baik. Ya, dan Pak Anies pun berlangsung dengan baik dengan konteks-konteks pekerjaan ya. Ya, konteks pekerjaan kita tidak bicara yang spesifik ke politik gitu. Jadi itu. Dan sampai sekarang silakan cek Pak Ganjar masih baik kok hubungan.